Salam vokasi, lonjakan permintaan kebutuhan perias pengantin, serta adanya ketidakseimbangan angka pernikahan, dan juga sumber daya ahli tata rias pengantin menjadi latar belakang kami untuk menginisiasi program ini. Saya Ibu Benik dari Nimas Luki, selaku pimpinan LKP Puspita, yang pada saat ini dipercaya oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menyelenggarakan program pendidikan kecakapan wirausaha dengan jenis keterampilan tata rias pengantin, solo putri, dan modifikasi. Dengan mengambil jenis keterampilan ini, peserta nantinya akan diajarkan secara keseluruhan tentang tata rias, baik secara umum hingga tata rias pengantin secara spesifik. Dengan harapan tentunya para peserta mampu melihat dan mendapatkan peluang yang terbuka luas. Diharapkan nantinya dengan adanya program ini, peserta akan mendapatkan pendidikan sebagai ahli tata rias pengantin yang kompeten. Sahabat vokasi, selamat datang di program Pendidikan Kecakapan Wirausaha Platinum LKP Puspita Ayu tahun 2024. Salam vokasi, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Pernikahan merupakan salah satu impian ataupun capaian bagi kebanyakan orang, di mana tata rias menjadi sebuah pertimbangan pertama ketika melakukan perencanaan pernikahan, khususnya dalam pemilihan tata rias pengantin gaya solo putri. Menurut data statistik BPS Kota Surakarta, di tahun 2023 tercatat angka pernikahan mencapai 1.243. Angka ini tidak diimbangi dengan jumlah ahli tata rias yang hanya berkisar 100 sampai dengan 200 orang, khususnya di Kota Surakarta. Untuk mengakomodir permintaan yang besar, LKP Puspita Ayu bekerja sama dengan Kementerian Ristek Dikti Dirjen Vokasi, membuat program kecakapan wirausaha untuk ahli tata rias pengantin, di mana bantuan modal perlengkapan dan juga pelatihan akan diberikan secara gratis. Dengan harapan nantinya akan lahir ahli tata rias yang kompeten dan terbentuknya beberapa usaha dalam bisnis tata rias khususnya tata rias pengantin. Dalam menjalankan program kecakapan wirausaha atau PKW ini, LKP Puspita Ayu bekerja sama dengan beberapa mitra kerja profesional yang berpengalaman, melakukan diskusi penyusunan kurikulum untuk membuat materi kursus tata rias pengantin solo putri. Untuk menjadikan peserta didik yang berstandar dan kompeten, maka dalam menyusun materi ajar, LKP Puspita Ayu menggunakan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Begitu juga dalam pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan kurikulum tersebut. Untuk proses perekrutan, LKP Puspita Ayu menggunakan sesi wawancara peminatan dan juga psikotes, dengan tujuan mampu menyeleksi peserta didik yang punya minat tinggi, dan juga konsisten ketika melaksanakan pelatihan. Sebelum masuk pada materi utama tata rias pengantin solo putri, peserta didik dikenalkan dengan standar peralatan bahan, dan juga pedoman dasar teknis merias wajah secara umum. Karena banyak dari para peserta didik yang belum paham atau mengenal terkait tata rias secara umum. Terlepas dari beberapa peserta didik yang sudah paham, materi ini diajarkan untuk memberikan standarisasi, agar sesuai dengan kurikulum. Karena di akhir pembelajaran, peserta didik harus melewati sesi ujian praktik tata rias pengantin solo putri, sebagai evaluasi akhir, dan penilaian pembelajaran, sebagai syarat menjadi peserta didik yang kompeten. Materi ini adalah materi utama, di mana peserta didik akan dikenalkan lebih dalam, tentang kelengkapan tata rias khususnya untuk rias pengantin. Di mana untuk tata rias pengantin solo putri, memerlukan perlengkapan tambahan yang cukup kompleks, dan peserta wajib memahami secara keseluruhan baik bentuk dan juga fungsinya. Dalam tata rias pengantin solo putri, paes atau merias dahi adalah hal utama yang wajib dipelajari, sebagai syarat keahlian dan juga syarat penilaian. Setelah instruktur memberikan pedoman tentang teknik merias dahi, peserta didik diwajibkan mempraktekkan secara bertahap. Dimulai dari membuat kerangka paes atau cengkorongan dengan media kertas, mengaplikasikan cengkorongan pada dahi, lalu dilanjut dengan mewarnai paes dengan PD atau loto,
hingga akhirnya praktek membuat paes secara utuh pada dahi. Untuk sesi merias wajah, peserta diberikan pedoman khusus di mana tata rias pengantin putri ini mempunyai pedoman atau dalam bahasa Jawa disebut pakem yang wajib mereka kuasai. Selain sebagai syarat penilaian, pedoman roncaian bunga melati juga diajarkan, agar peserta mengetahui proses roncaian bunga melati, dan paham dengan filosofinya. Hiasan kembar mayang janur seperti bentuk keris, kincir, belalang, payung, uler-uleran, manuk-manukan dan kembang temu, juga kami ajarkan sebagai salah satu syarat penilaian. Khusus dalam pembuatan sanggul, kami mendatangkan instruktur khusus profesional, yang memberikan pengetahuan secara lengkap terkait pembuatan sanggul. Mulai dari pembuatan sanggul bangun tulak, membagi dan menyasak rambut, hingga pada pemasangan sanggul serta perhiasan. Dilanjutkan dengan upacara adat, di mana upacara adat merupakan salah satu hal yang perlu dipelajari peserta didik. Di mana nantinya tata rias dahi dan upacara adat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Setelah mendapatkan pengetahuan standar teknik, peralatan dan bahan, peserta akan diberi pemahaman tentang RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Hal ini sangat penting bagi para peserta didik. Bahkan nantinya penyusunan RAB ini akan menjadi materi khusus yang juga akan diujikan. LKP Puspita bekerja sama dengan Bapak Edi Suhardi, SEMM, selaku Direktur CV Rafinda yang sudah berpengalaman dalam pemasaran produk dan jasa, memberikan pengetahuan, pengalaman serta ilmu yang nantinya digunakan peserta, sebagai bekal dalam mengembangkan usahanya. Selain pelatihan keahlian dalam bidang tata rias, peserta didik juga dibekali dengan ilmu kewirausahaan, dan juga pendidikan karakter dari para praktisi yang sudah berpengalaman. Bersama Richa Hairul dari Kamajaya Organizer, peserta didik diberikan bekal kewirausahaan dan etika berbisnis terkait industri wedding. LKP Puspita Ayu bekerja sama dengan Bapak Zubaidi Ahyar dari UMKM Prima Putra, untuk memberikan bekal ilmu dan pengalaman kewirausahaan, dan juga pendidikan karakter dalam menjalankan bisnis. Dengan harapan, nantinya para peserta didik memahami seluk-beluk dunia wirausaha, memahami etika wirausaha, serta siap untuk mengembangkan usahanya. Perkembangan zaman yang serba digital, menjadikan dunia bisnis mulai melakukan perubahan dari pemasaran konvensional menuju pemasaran digital, di mana strategi pemasaran digital menjadi salah satu hal yang perlu dipahami. Bersama dengan Adimas Banjar dari Paramarta Digital Studio, dan juga Bapak Mehmet Toto dari gampanggo.com, peserta didik mendapatkan pengetahuan tentang pemasaran digital, mulai dari tahapan awal pengenalan, hingga praktek secara langsung, yang bertujuan untuk menjual produk jasa melalui produk digital. Selain itu, pengetahuan permodalan juga kami berikan peserta didik. KSP Mekar Surya, Koperasi UD Ngudira Harjo, serta Koperasi Wanita Pandega memberikan pengetahuan yang luas tentang apa saja permodalan yang dibutuhkan, serta bagaimana cara memperoleh permodalan. Di mana permodalan adalah salah satu cara untuk mengembangkan bisnis ke tingkat yang lebih besar. Demi melahirkan para ahli tata rias yang kompeten diperlukan evaluasi dari apa yang sudah dipelajari secara menyeluruh. Evaluasi ini diselenggarakan dengan konsep gelar karya. Para peserta akan diuji secara teori dan praktik dengan jenis keterampilan tata rias pengantin solo putri. Mulai dari uji pembuatan hiasan kembar mayang, uji teori rancangan RAB, serta uji tata rias pengantin solo putri untuk perempuan dan juga laki-laki. Di mana nantinya para peserta akan menjalani simulasi tata rias pengantin solo putri lengkap dengan pasangan model secara menyeluruh hingga nantinya model tersebut memperagakan hasil tata rias di panggung. Evaluasi ini juga sebagai penutupan pelatihan program kecakapan wirausaha. Dalam gelar karya ini, para peserta akan menampilkan hasil tata rias pengantin solo putri secara bergantian, berjalan bersama dengan pasangan model. Kami juga melakukan pemilihan 3 peserta terbaik dengan keterampilan tata rias pengantin solo putri, yang dinilai oleh para penguji. Dalam program PKW ini, pembentukan rintisan usaha diwujudkan dalam bentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 5 peserta didik, di mana setiap kelompok diberi kebebasan dalam memilih nama brand, jenis segmen usaha, serta lokasi usahanya. Selain itu,
Pemberian peralatan tata rias, seperti ring light, beauty case, kaca rias, kursi rias, set peralatan makeup, perhiasan pernikahan, dan juga sepasang busana pernikahan diberikan kepada kelompok rintisan usaha. Dengan harapan nantinya peralatan tata rias tersebut dapat menjadi modal awal dan juga alat bantu peserta dalam mengembangkan usahanya. Nantinya, LKP Puspita Ayu akan mendampingi, memantau dan juga mengevaluasi lebih lanjut keseluruhan kelompok rintisan usaha selama kurang lebih 1 tahun. Dengan adanya pendampingan ini, kami berharap bisa memberikan arahan terkait jalannya usaha, dan juga kami ingin memastikan keberlangsungan jalannya usaha kelompok rintisan usaha ini berjalan sebagaimana mestinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Nurahysya, Ketua Kelompok dari Legal Mall, mengucapkan terima kasih kepada LKP Puspita Ayu karena telah menyelenggarakan program ini, dan kami sangat terbantu dengan adanya program ini. Salam vokasi. Halo, kami dari kelompok Aura Dewi ingin mengucapkan terima kasih kepada LKP Puspita Ayu atas bantuan rintisan usaha yang diberikan kepada kelompok kami. Semoga LKP Puspita Ayu makin jaya, makin sukses selalu. Hai, perkenalkan nama aku Elisa Cahya Indrawati, berusia 24 tahun. Di sini saya sebagai salah satu peserta program Minum dari LKP Puspita Ayu. Kedepannya untuk rintisan usaha mampu dikenal oleh banyak orang. Terima kasih. Salam vokasi, Vokasi buat